Bapak Ibu dan saudara-saudara segenap warga GKJ Salatiga Utara dan siapa saja yang merilis YouTube GKJ Salatiga Utara. Salam. Saya berharap sekaliannya dalam keadaan baik, sehat, kuat, bahagia lahir batin dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara sekalian, sapaan majelis sore hari ini berdasarkan firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8, tetapi khususnya akan ditekankan pada ayat 8a. Tapi terlebih dahulu marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi yang Maha Murah, kemurahan-Mu ternyata kami saksikan, bahkan kami terima, kami rasakan dalam hidup kami sehari-hari sampai saat sekarang ini. Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami dan segenap warga GKJ Salatiga Utara untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan menguatkan iman kami, juga merupakan makanan bagi jiwa kami. Kiranya Tuhan berkenan menolong kami semua, baik yang menyampaikan firman ini, demikian pula yang mendengarkan di sini maupun di rumah. Demikian kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dari perikop 1 Korintus pasal 13 ayat 48 ini, Bapak Ibu sekalian, saya hanya membaca ayat 8a. Sedang yang lain perikop seluruhnya bacaan itu dari ayat 4 sampai 8 silahkan dibaca dan direnungkan di rumah masing-masing. Adapun bunyi dari firman 1 Korintus 13 ayat 8a itu demikian. Kasih itu tidak berkesudahan. Nah, katresnan iku ora ana enteke. Bapak Ibu sekalian, setiap tahun GKJ maupun GKI senantiasa merayakan bulan keluarga, dan setiap kegiatan keagamaan selalu menekankan hal hidup berkeluarga berdasarkan cinta kasih. Nah, ini menandakan bahwa betul-betul kasih itu tidak berkesudahan, tidak ada habis-habisnya. Bagaikan mata air yang semakin ditimba, justru semakin bertambah airnya, volumenya, dan semakin segar dan jernih. Bapak Ibu sekalian, dalam merayakan bulan keluarga juga diserukan bahwa dambaan hidup keluarga itu ialah keluarga yang berbahagia. Dambaan itu dilantunkan melalui kidung, diucapkan dalam doa, juga disampaikan melalui renungan-renungan. Keluarga itu disebut bahagia dan akan bahagia apabila keluarga itu dalam keadaan harmonis. Artinya masing-masing anggota keluarga tahu kewajiban masing-masing dan dapat dan mau melakukan kewajiban masing-masing dengan saling menolong, ya, atas dasar kasih, cinta kasih Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam Alkitab dinyatakan bahwa pernyataan atau perwujudan atau aplikasi atau pengeterapan kasih itu memang berbeda-beda. Misalnya, suami mengasihi istri. Ya, suami supaya mengasihi istri itu berdasarkan kasih Tuhan Yesus terhadap jemaatnya. Antara lain apa? Kasih dengan wujud mau berkorban, mau melindungi. Nah, lalu kasih istri terhadap suami itu juga berbeda. Kasih istri terhadap suami itu
ialah apa? Mengasihi seperti jemaat mengasihi Tuhan Yesus. Lalu anak-anak mengasihi orang tua, itu terwujud dalam apa? Ketaatan atas didikan orang tua. Jadi bentuknya, wujudnya berbeda, tapi jiwanya semuanya adalah kasih. Nah, dan semua bentuk kasih yang dijalani dalam hidup berkeluarga adalah kasih yang berdasarkan kasih Tuhan Yesus Kristus sendiri. Bapak Ibu sekalian, cinta kasih itu sendiri memang bersifat dinamis dan berkembang dalam variasinya yang mengherankan. Dalam dinamikanya cinta kasih itu kita menemukan di sana ada cinta kasih yang emosional, ada cinta kasih yang rasional, ada cinta kasih pesona, ada cinta kasih dewasa. Juga kita temukan bahwa di dalam perkembangan dinamika cinta kasih itu di sana ada relasi. Dalam cinta kasih juga ada tanggung jawab. Nah, saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian yang terkasih, sebagai ilustrasi demikian, yaitu cinta kasih pesona. Sepasang muda-mudi saling mencinta. Cinta mereka seperti mabuk kepayang. Di rumah, di jalan, di pagi, di petang, si dia itu selalu terbayang. Sepasang suami istri yang sudah berpuluh tahun menikah, itu juga saling mencintai, tetapi cinta mereka tidak seperti cintanya muda-mudi. Cintanya muda-mudi itu merupakan cinta pesona yang bersifat emosional, yang naluriah, yang egoistis, yang terselubung. Jadi egoistis yang terselubung. Cinta kasih suami istri itu berkembang dalam bentuk kasih setia, kasih yang matang, lebih matang, kasih yang dewasa, kasih yang rasional. Nah, cinta kasih yang rasional atau yang dewasa itu ialah cinta kasih yang dinyatakan dalam bentuk menjaga dan mempertahankan relasi atau hubungan antara suami istri demi kelestarian dan demi kebahagiaan hidup berkeluarga. Juga cinta kasih rasional itu adalah cinta kasih yang diwujudkan dalam bertanggung jawab atas komitmen yang telah diikrarkan ketika mereka menyatakan hidup setia, baik dalam susah, baik dalam senang, dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit dan sebagainya. Nah, juga cinta kasih yang dewasa atau rasional itu dinyatakan dalam menjaga agar keluarga itu layak menjadi saksi terhadap dunia ini tentang hidup berkeluarga yang berbahagia berdasarkan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, renungan ini akan saya tutup ya. Saya tutup dengan dua catatan. Catatan yang pertama, ya, dalam mendidik anak, cinta kasih orang tua itu merupakan asupan yang menentukan perkembangan jiwa raga anak. Nutrisi makanan dan minuman yang bergizi tinggi bisa kalah dayanya dibandingkan dengan nutrisi cinta kasih orang tua terhadap anak-anak. Nah, banyak contoh, ada anak-anak yang secara fisik lebih besar daripada yang lain, bukan karena makanan dan minuman yang bergizi tinggi, karena memang keluarga yang tidak mampu, tetapi karena cinta kasih orang tuanya yang besar. Ini menghasilkan fisik dari anak itu lebih besar. Gitu. Nah, jadi pengaruh terhadap fisik itu
juga nyata dalam perkembangan anak. Catatan yang kedua, Bapak Ibu sekalian, cinta kasih dalam hidup berkeluarga ini mempunyai perspektif kekekalan, yaitu menuju kepada kehidupan surgawi. Itulah sebabnya tadi bacaan yang menjadi dasar renungan tadi, ya, yang dinyatakan oleh Rasul Paulus, ya, cinta kasih itu tidak berkesudahan. Nah ini karena apa? Punya perspektif kekekalan itu. Karena cinta kasih itu nantinya akan menuju kepada kesempurnaan, menuju kepada kesempurnaannya di dalam keluarga Allah, di dalam rumah Allah yang kekal, rumah surgawi. Itu yang menjadi pusat dan harapan tertinggi bagi kehidupan orang Kristen. Nah, kiranya Tuhan Yesus Juru Selamat keluarga itu melestarikan dan memberkati keluarga kita masing-masing bagi kemuliaan Allah dan kebahagiaan kita masing-masing, keluarga kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi yang Maha Kasih, terima kasih Bapa, kami naikkan kehadirat-Mu secara khusus oleh karena firman yang telah kami terima, yang Tuhan sampaikan kepada segenap jemaat GKJ Salatiga Utara dan siapapun yang merilis YouTube GKJ Salatiga Utara ini. Kiranya firman ini Tuhan sertai dengan karya Roh-Mu yang kudus di dalam hati mereka masing-masing, agar mereka betul-betul mampu menghayati kehidupan keluarga yang Tuhan perkenan, kehidupan keluarga yang memang dipercayai mempunyai perspektif kekekalan, bahwa cinta kasih yang berkembang dalam kehidupan keluarga nanti akan sempurna kelak ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali membangun rumah tangga surgawi yang kekal. Bapa Surgawi, demikian kiranya kami juga boleh berdoa bagi segenap warga gereja GKJ Salatiga Utara, siapapun, kami tidak menyebutkan satu demi satu. Peganglah hidup mereka, genggamlah hidup mereka. Biarlah dalam kondisi yang tidak menentu ini mereka mampu merasakan kedamaian, merasakan hidup bahagia dalam keluarga mereka. Jauhkan mereka pula dari hal-hal yang menjadikan mereka takut, yang menjadikan mereka tertekan. Biarlah kebahagiaan keluarga boleh dinikmati dalam keadaan yang tidak menentu ini, karena semuanya hanya kami alaskan oleh kuasa Tuhan Yesus yang adalah Juru Selamat keluarga. Demikian, terima kasih ya Bapa. Amin.